Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobaul khair, selamat pagi anak-anak bapak semua. Kaifa halukum fi hadas sobah? Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, bapak harap anak-anak bapak semua di rumah dalam keadaan sehat dan selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membacakan basmalah tadi, kegiatan pembelajaran kita pada minggu ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Al-an, sekarang nahnu nata'allamu, kita kembali mempelajari al-lughatul arabiyyah, pelajaran bahasa Arab. Nah, pada minggu lalu Ananda itu mempelajari tentang anggota tubuh yang mana melalui sebuah nyanyian, sehingga pada minggu ini silakan dilanjutkan hafalannya pada mufradat nomor 11 sampai dengan nomor 15 yang ada pada halaman 4. Oke, kita lanjut. Pada minggu ini kita akan mempelajari tentang isim atau kata benda. Nah, bagaimana sih pengertian tentang isim tadi? Maka daripada itu, isma' dan dengarkan dengan baik video pembelajaran kita pada minggu ini. Baik, nah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai isim atau kata benda. Nah, tujuan pembelajaran kita pada minggu ini yang pertama, siswa dapat memahami mengenai isim atau kata benda. Yang kedua, siswa dapat memahami mengenai isim sirah atau kata tunjuk. Yang terakhir, siswa dapat memahami kata sifat dalam kalimat bahasa Arab tentunya. Kita lanjut ya. Oke. Nah, kita masuk pada pembelajaran kita yang awal. Silakan ambil bukunya dan ambil penanya, catat di buku catatan Ananda semua masing-masing. Dan dibuka juga buku paketnya pada halaman 8. Di sana terdapat kata tunjuk atau dalam bahasa Arab al-isim al-isyarah. Nah, maka daripada itu Bapak akan jelaskan apa maksud daripada tabel ini. Nah, yang pertama, di sini ada kata tunjuk atau al-isim isyarah dan artinya. Ini, itu. Nah, semuanya sama artinya, tapi kok beda bahasa Arabnya. Nah, ini kita perlu pahami Anda semua ya. Pertama, di sini ada hadza. Hadza ini artinya ini. Dan itu merujuk pada muzakkar. Pasti anak-anak Bapak di rumah pada kelas 3 dan kelas 4 sudah mempelajari dong muzakkar dan muannas. Muzakkar ini untuk kepemilikan laki-laki. Sedangkan mu'annas ini untuk kepemilikan perempuan, ya, bisa dipahami. Jadi hadza ini bisa kita gunakan jika kepemilikan laki-laki, bisa dipahami ya. Hadza ini laki-laki, maka atau ini kita panggil misalnya ada seseorang namanya Ahmad, hadza Ahmad. Nah, jangan pula hadza Aisyah, maka salah karena dia perempuan, ya. Jadi ini digunakan hanya untuk kepemilikan laki-laki. Kita lanjut ya, tabel yang kedua. Hadhihi artinya juga ini, tapi untuk muannas. Tadi apa muannas anak-anak Bapak semua di rumah? Ya, kepemilikan perempuan. Contohnya hadhihi Aisyah. Ini Aisyah. Nah, itu bisa kita gunakan hadhihi. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Tabel yang ketiga. Zalika Zalika itu artinya itu. Artinya yang digunakan pada kepemilikan muzakkar. Nah, zalika ini digunakan untuk kepemilikan muzakkar atau laki-laki. Misalnya itu pena. Pena itu kan tidak ada tak marbutohnya. Nah, setiap yang ada tak marbutoh seperti ini namanya tak marbutoh ya nak. Itu biasanya identik dengan kepemilikan perempuan. Kalau kolamun, kan bahasa Arab pena itu kolamun. Tidak ada tak marbutohnya kan dalam tulisan Arabnya. Maka kita bisa gunakan zalika kolamun. Jangan menggunakan yang bawah, tilka, karena ini mu'annas. Tilka kolamun tidak bisa, karena ini untuk merujuk pada kepemilikan perempuan. Yang tadi Pak bilang, kalau kepemilikan perempuan biasanya identik dengan namanya tak marbutoh seperti ini. Ya, Bapak rasa anak-anak Bapak sudah pelajari itu di di kelas 4 atau di kelas 3 tadi kemarin. Oke, bisa dipahami mengenai kata tunjuk. Jadi penggunaan ini tergantung pada kepemilikan laki-laki atau perempuan atau dalam bahasa Arabnya muzakkar atau muannas. Ya.
bisa membedakan ya, ini untuk muzakkar, ini untuk muannas, itu untuk muzakkar, itu untuk muannas. Ya, hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai kata sifat yang sebagaimana pada halaman 8 dipakai untuk menjelaskan suatu benda, antara lain pola kalimatnya itu pertama kita gunakan isim siroh. Isim siroh yang tadi ya, kata tunjuk. Lalu isim. Isim ini dalam bahasa Arab tadi apa? Kata benda. Lalu diakhiri dengan kata sifat. Nah, jadi kata tunjuk, kata benda, sifat dari suatu benda itu tersebut. Ya, kita lanjut. Contohnya nih, kita lanjut. Nah, silakan contoh itu ada di halaman 8 ya. Silakan di situ ada 4 contoh yang Bapak potong-potong gambarnya seperti ini. Nah, di sini anak-anak bisa lihat contoh yang pertama. Hadza maidanu wasi'un. Nah, hadza, kenapa menggunakan hadza? Karena tidak ada kepemilikan perempuan. Atau contohnya tadi Pak bilang ada tak marbutoh tidak dalam kalimat ini. Tidak ada. Maka daripada itu kita menggunakan hadza. Ini maidanun memiliki arti lapangan, wasi'un lebar. Nah, jadi hadza inilah yang disebut dengan isim isyarah atau kata tunjuk tadi. Ini. Sedangkan isim maidanun ini menjadi kata bendanya. Dan wasi'un, luas, itu dikenal dengan kata sifat. Nah, kata sifat itu bisa Anda lihat di halaman 17. Di sana sangat banyak kata-kata sifat yang bisa kita gunakan. Bisa dipahami? Silakan buka halaman bukunya halaman 17. Kita lanjut ya contoh yang kedua. Nah, kali ini contoh kedua dia menggunakan hadhihi. Al-ghurfatu doyikotun. Nah, hadhihi, kenapa menggunakan hadhihi, Pak? Kita lihat kalimat isim dan sifatnya. Di sini terdapat tak marbutoh. Nah, ini yang Bapak sebut dengan muannas. Ya, ini tak marbutohnya. Ini disebut dengan muannas. Kita bedah seperti isim isyarah, isim dan sifat. Hadhihi tentunya menjadi isim isyarah. Ini artinya. Al-ghurfatu artinya ruangan, ya. Atau biasa juga disebut dengan kamar. Al-ghurfatu ruangan, doikotun sempit atau kecil biasanya. Nah, doikotun ini artinya sempit atau kecil. Jadi ini ruangan yang kecil. Nah, maka daripada itu untuk memulai kalimatnya digunakan hadhihi karena ini kepemilikan perempuan, terdapat tak marbutohnya. Kita lanjut ya. Dzalika alwaladu shalihun. Kenapa kita gunakan dzalika? Kita lihat di sini ada tidak tak marbutohnya pada sebuah kalimat. Tidak ada, maka daripada itu kita bisa pastikan ini kepemilikan laki-laki. Dzalika alwaladu shalihun. Alwaladu ini anak, shalihun itu anak yang soleh. Ya, tentunya anaknya anak laki-laki dong karena dia menggunakan kepemilikan laki-laki. Ya, jadi itu anak yang soleh atau anak yang baik, ya, shalihun. Oke, lanjut bisa dipahami ya contoh yang ketiga ini. Nah, yang contoh yang keempat ini tilka, yang artinya juga itu. Tapi kita lihat al bintu sholihatun. Nah, ada tak marbutoh. Tentu juga di sini sudah menjelaskan. Kalau anak-anak Bapak semua pelajar kelas 4 dulu, al bintu itu artinya anak perempuan, ya. Al bintu itu anak perempuan. Nah, di sini sudah kita pastikan bahwa ini adalah seorang perempuan. Maka kita gunakan tilka atau yang kita sebut dengan muannas tadi, kepemilikan perempuan. Jadi tilka al bintu sholihatun. Itu anak perempuan yang baik, ya. Bisa dipahami? Muzakkar, muannas, muzakkar, muannas, muzakkar, ya. Ini disebut dengan isim isyarah, kata tunjuk. Al bintu ini disebut dengan kata benda, dan sholihatun ini disebut dengan kata sifat, ya. Bisa dipahami anak-anak semua untuk membeda-bedakan yang nama isim isyarah, isim sifat, baik muzakkar, muannas, ya. Nah, pada minggu ini tentunya anak-anak pasti memiliki sebuah tugas. Jadi silakan kerjakan di buku tulisnya. Isilah titik-titik ini sesuai dengan bahasa Indonesianya. Jadi silakan nanti jari ini bahasa Arabnya apa, silakan tulis. Leher ini bahasa Arabnya apa, silakan ditulis. Ruangan yang sempit bahasa Arabnya apa, silakan ditulis. Ya, begitu juga makanan yang lezat, itu makanan yang lezat. Nah, itunya itu kita gunakan yang mana, ya? Tentu silakan anak-anak tulis di sini. Begitu juga dengan yang nomor terakhir, itu yang kita gunakan, itu yang mana? Untuk tubuh yang tinggi, jismun
murtafi'un. Ya, bisa dipahami anak-anak semua. Tugasnya di rumah silakan kerjakan di buku tulis, silakan tulis soalnya terlebih dahulu, lalu juga dengan jawabannya. Bapak harap jawaban bahasa Arab Anda semua tidak ada lagi yang menggunakan tulisan Latin atau dalam bahasa Arabnya tidak menggunakan harokat-harokat. Tentunya Bapak tidak akan menilai yang memberi jawaban seperti itu. Oke, mungkin itu saja pembelajaran minggu ini. Bapak harap Anda semua selalu menjaga kesehatan, selalu menjauhi kerumunan, dan selalu menggunakan masker. Bapak tutup dengan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Anda semua.